Pada hari ini harga emas 3.377 ya. Waktu kemarin saya udah kasih tahu ke membernya pagi-pagi sudah ada breakout buy, tapi instinnya suruh cari breakout sell ya. Jadi seperti yang kemarin kita cari breakout sell lagi ya. Kemarin kami juga cari sell ya, mau breakout sell. Dan juga di sini jam 9 dia sempat ada sudah breakout sell ya. Tapi 3375 ada support, kalau ambil sell koreksi atas baru ambil sell, kecuali 35 break signal baru kuat ya kan. Nah, disinilah terjadi yang namanya yang kita pelajari ya. Di sini saya kasih tahu ya, sesuai yang diharap ya. Kemarin saya udah bilang walaupun di sini ada breakout buy, tapi saya lebih memilih cari sell ya. Ada alasannya ya, karena harga udah sangat tinggi ya. Dia naik hanya cari harga imbalance, habis itu lanjut turun ya, ternyata dia turun ya. Ini bisa dilihat sih, setelah dia sentuh ini dia sempat naik lagi ya, karena dia masih bilang 3374 masih kuat, dia sempat naik, habis itu uji akhirnya break ke bawah. Oke, habis itu naik lagi, sekarang ke kanan lagi ya. Oke, sekarang ini kan selesai nih. Oke, jadi kondisi begini agak, kalau kita lihat trennya tentu tren naik ya. Oke, kita gas begini ya, ini sementara begini. Apakah ada polanya segitiga? Kalau kita gali begini, oke, berarti ini kan kalau dia breakout berarti dia ke atas nih. Kalau berdasarkan polanya begini ya, begini. Kalau dia agak kerja lagi bisa turun lagi, jadi dia akan pecah ini atau pecah ini di situ ya kan. Kalau kita lihat berdasarkan trennya ya, tentu sekarang lagi tren naik ya. Cuma perlu hati-hati, dia semakin dekat ini ada something gitu. Oke, biasa standarnya ini kan EMA-nya 2050. Cuma kalau kita standar 2050, lebih kemana kita lihat. Nah, ini masih hampir mau berdekatan. Berdekatan itu perlu hati-hati. Dia bisa aja bersamaan bisa turun dalam. Cuma ini masih belum, masih dijaga ya, turunnya masih terbatas turunnya karena masih uptrend. Kecuali dia sudah perubahan tren baru bisa rubah ya. Jadi 10 kasih 10 20 21 aja biar bisa dipatokkan. Oke, untuk sekarang kelihatannya mau breakout buy ya, mau breakout buy. Apakah dia akan tutup 77 ya. Tapi kalau tutup ini breakout buy nih. Tapi kalau kita lihat newsnya nggak ada hari ini, nggak gitu ada news. Apakah ada ngaruh? Coba kita cek dulu ya, cek dulu. Oke, ada jangan nih. Oh, besok baru ada. Hari Kamis nggak gitu ada news, kemungkinan besar sakwe gitu ya kan. Oke lah, kalau seandainya sakwe berarti di sini kalian bocah di buy 65 atau 58 atau 50 ya, kalau memang dia kondisi sakwe ya. Dan juga di sini kami bisa lihat ada resisten kena reject ya, berarti di sini ada resisten. Dan juga di sini ada juga, oke, ada, oke. Nah, di sini kami bisa lihat dia datar ya kan. Dia sini kena reject satu kali, di sini juga reject satu kali. Berarti di sini bisa ambil patokan, di sini ada resisten. Dan juga ini bisa dianggap sebagai suppliernya di sini. Oke, kasih warna merah. Oke, berarti di sini dia mungkin akan ada reaksi gitu. Apakah dia bisa jebol atau tidak situ ya. Ada halangan ya. Jadi di sini juga bisa lihat, di sini dia ada 79. Oke, apakah dia bisa breakout? Oke lah, kita ambil di sini sekitar 81-an. Susah kali. Oke, kita bisa lihat di sini dia sempat naik reject ya. Berarti di sini ada reaksi. Oke, kalau dia taruhlah dia breakout kan, di sini dia harus lewati. Kalau nanti dia bisa turun lagi situ. Sekarang masalah volume aja, kita nggak tahu volumenya seberapa besar ya. Setelah buyer masuk tapi dia ternyata nggak all in ya, hanya setengah-setengah atau cicil, itu yang bahaya. Tiba-tiba bisa pullback lagi situ. Oke.
Jadi ini yang perlu kita pantau. Untuk sekarang belum bisa entry sih, masih pantau lagi. Dan juga perlu hati-hati ya, bahwa di sini ada bull ya, di sini ada bull. Kami bisa lihat dia kena reject di situ. Anggap saya buy-nya di sini, saya di sini. Kalau kondisi ya, kalau kondisi dia begini enak sih, ke sini buy, ke sini saya, ke sini buy, ke sini saya gitu. Kalau dia sideways gitu. Kecuali kalau dia nggak sideways tiba-tiba dia lanjut, itu yang bahaya. Oke.